Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Di video kali ini aku mau sharing-sharing seputar keloid. Jadi apa sih cara yang harus kalian lakuin ketika kalian kena knalpot atau setrikaan supaya nggak jadi keloid. Buat teman-teman yang udah ada bakat keloid pasti panik banget kan ketika kalian tuh kena luka, punya luka sekecil apapun kalian tuh bakal panik karena kebanyakan tuh bakal jadi keloid, apalagi aku udah punya bakat keloid. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau kasih tahu dulu kalau luka bakar itu ada 3 tipe. Ada luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, luka bakar derajat 3. Nah, apa bedanya? Jadi luka bakar derajat 1 itu adalah luka bakar yang paling ringan. Jadi ciri-cirinya adalah ketika kalian kena knalpot nih, misalnya kena knalpot atau kena setrikaan, kalian tuh bakal langsung ngerasain panas, langsung merah karena si knalpot ini melukai kulit lapisan paling atas atau kulit lapisan epidermisnya. Jadi kalian bisa langsung ngerasain tuh panasnya. Jadi biasanya mungkin karena knalpotnya ini belum terlalu panas atau setrikaannya juga nggak terlalu panas, tapi tetap bakal nimbulin luka. Terus ada luka bakar derajat 2. Biasanya ini tuh dia luka bakar knalpot yang udah panas banget atau setrikaan yang udah panas banget, dimana panasnya itu bakal nembus sampai beberapa lapisan kulit epidermis yang bisa menyebabkan rasa sakit, panas, pembekakan, memerah, dan bahkan melepuh. Melepuhnya kulit kita itu ada gelembung-gelembung air di dalamnya, dan nah ini tuh malah yang agak bahaya karena bakal gampang banget buat kena infeksi dari virus. Dan yang terakhir adalah luka bakar derajat 3, dimana luka bakar ini telah merusak seluruh bagian kulit dan jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Dan biasanya ketika kita ada luka ini, kita tuh nggak ngerasain nyeri sama sekali, tapi kulit kita tuh bakal menghitam, gosong, atau jadi memutih gitu karena saking keringnya. Jadi yang luka bakar parah ini malahan nggak ada rasa sama sekali, jadi kayak udah mati rasa gitu guys. Nah, yang bakal aku ceritain kali ini berarti luka bakar aku, luka bakar derajat 2. Nah, aku buat video ini tuh nggak bermaksud apa-apa, cuman sharing aja pengalaman aku. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi ceritanya tanggal 9 April kemarin, aku tuh kena knalpot di bagian kaki kanan. Nah, jadi pas kena itu aku nggak ngerasa yang panas atau gimana-gimana gitu, biasa aja. Cuman di kulit aku tuh udah mulai kayak lebih gelap gitu, nggak hitam sih, jadi kayak warna ungu-ungu gitu deh, merah ke ungu-unguan. Nah, karena itu aku kena knalpotnya itu di jalanan, jadi aku baru ngobatinnya itu setelah sampai rumah. Nah, setelah yang aku browsing-browsing, cara ngobatin atau pertolongan pertama yang bisa kita lakuin adalah kita alirin luka kita itu pakai air dengan suhu ruang atau pakai air biasa, terus biarin aja itu lukanya sampai kering. Nah, itu langsung aku lakuin. Terus aku dikasih tahu sama teman aku buat pakai salep bioplasenton. Jadi kayak antibiotik gitu sih atau apa ya, aku nggak tahu deh. Pokoknya aku pakai salep bioplasenton. Jadi pas aku beli juga ke apotek, dia pasti bilang kenapa mbak kena minyak gitu. Jadi menurut aku itu adalah salep untuk luka bakar. Sebelumnya aku belum cari tahu itu salepnya untuk apa, kegunaan lengkapnya untuk apa gitu, aku belum cari tahu. Oke guys, jadi aku tadi cari tahu dulu, ternyata bioplasenton itu merupakan obat yang mengandung plasenta ekstrak dan neomycin sulfat. Nah, obat ini tuh biasanya digunain untuk mengobati luka bakar, luka dengan infeksi, serta luka kronik dan jenis luka lainnya. Nah, harganya juga murah, sekitar 15 ribuan gitu di apotek. Nah, seharusnya setelah tadi airnya kering, aku tuh harusnya pakai salep antibiotik, tapi aku nggak langsung cari salep itu dan aku diemin aja luka aku sampai keesokan harinya. Nah, pas keesokan harinya ternyata luka aku udah melembung, kayak ada airnya gitu dalamnya. Nah, buat teman-teman yang agak-agak gimana gitu nggak nyaman dengan video ini, ya udah di skip aja ya guys. Jadi keesokan harinya tuh melembung, kayak ada airnya, dan di situ setelah melembung barulah tuh aku kepikiran buat oh iya beli salep yang kata teman aku bilang nih, bioplasenton. Jadi ketika udah melembung, pinggir-pinggirnya itu aku kasih bioplasenton. Mungkin telat ya, harusnya ketika baru kena
kita bersihin langsung kasih salep. Nah ini tuh aku telat banget, tapi gak apa-apa. Setelah aku pakein salep bioplacenton itu, pinggir-pinggirannya tuh sedikit-sedikit pecah, tapi nggak yang langsung pure gitu airnya keluar, tapi nggak jadi kayak ngempes kering pelan-pelan dikit-dikit gitu. Sebelum aku pakein salep itu tuh rasanya kaku, jadi bentar-bentar tuh aku kayak ngeregangin kulit-kulit di daerah sekitar luka supaya nggak kaku banget. Nah setelah pakai salep itu tuh jadi kayak agak lentur gitu guys. Nah kalau sampai luka teman-teman kena knalpot ini tuh melembung, jangan sekali-kali kalian pecahin luka itu, karena itu bakal bisa bikin infeksi. Jadi biarin aja dia pecah dengan sendirinya. Nah balik lagi nih ke luka aku. Setelah aku pakein salep itu beberapa hari dan aku bener-bener jaga jangan sampai kesentuh, jangan sampai pecah. Dan pada suatu malam itu lukanya kesenggol dan pecah kayak gitu gambarnya. Dalamnya tuh masih kayak daging warna pink-pink gitu dan airnya tuh lengket. Langsung aku elap, langsung aku bersihin dan aku lanjut tidur waktu itu. Aku biarin kering. Pas pagi-pagi tuh bener-bener jadi kering dan kulitnya tuh kayak ngelupas gitu, menghitam juga, tapi udah nggak ada airnya sama sekali. Jadi ini aku takut banget itu jadi infeksi, aku takut banget itu jadi keloid, tapi aku benar-benar tetap rutin buat pakein si salep bioplacenton itu. Karena setelah dipakein tuh rasanya emang benar-benar jadi dingin gitu guys. Nah setelah seharian itu setiap agak-agak sakit aku kasih salep, besokannya itu lumayan lumayan mendingan banget. Jadi aku iseng buat cabut pinggirannya yang hitam itu pelan-pelan, nggak langsung banyak, aku cabut dan jadilah seperti ini. Setengahnya terbuka, setengahnya masih tertutup sama kulit. Aku mau copot juga itu masih nempel banget, jadi perih. Aku biarin aja. Terus aku tetap juga pakai salep. Nah seminggu kemudian itu tuh lukanya benar-benar jadi kering, dan bagian yang putihnya ini tuh mulai kayak tumbuh kulit baru tuh yang agak menghitam itu, tapi dia tuh masih ada sedikit luka korengnya yang aku tuh copotin dikit-dikit. Jadi setiap udah mau ngeletek aku copot pakai gunting kuku. Nah kebetulan aku ada gunting kuku baru. Sebenarnya ini jangan ditiru sih, tapi ini aku lakuin. Jadi pas baru ngelepas aku gunting kuku sedikit gitu. Jadi tuh ngelupas gitu semuanya. Karena aku takut itu malah jadi keloid sih, yang item-item kecil itu. Nah sampai pada akhirnya semua korengnya itu copot dan hasilnya ya memang sih menghitam dan muncul kayak bercak-bercak hitam, tapi alhamdulillah banget itu tuh nggak jadi keloid sama sekali. Dia tuh benar-benar rata, cuman teksturnya nggak ada yang nonjol atau gimana. Dia benar-benar rata, cuman warnanya aja yang agak beda. Jadi PR aku sekarang adalah menghilangkan menghilangkan bekas luka ini gitu. Buat teman-teman yang tahu cara tradisional atau apapun buat ngilangin bekas luka yang pernah kayak aku juga, boleh dong komen di bawah. Soalnya aku juga bingung gimana cara ngilangin bekas lukanya, bekas luka menghitamnya. Nah ada yang bilang jadi harusnya pas banget kita kena tuh langsung ditutup pakai pisang, entah itu kulit pisang atau buah pisangnya. Katanya itu tuh jadi nggak bakal melembung, tapi aku juga belum coba sih ya, dan nggak mau kena knalpot lagi gitu. Tapi buat teman-teman bisa nih dicari-cari dulu, bener gak sih kata-kata itu, bener gak sih pisang bisa ngedinginin kulit yang terkena knalpot. Soalnya temen aku sih kayak gitu, jadi kulit pisang langsung ditempelin dan katanya nggak ada bekas sama sekali guys. Oh iya, kalian juga harus ingat setelah kena knalpot kulit kalian itu bakal sensitif sama matahari dalam beberapa minggu. Jadi kalian tuh bisa tutupin pakai pakaian kalian, jangan yang terbuka-terbuka gitu di bagian yang kena knalpot, atau kalian juga bisa pakaiin tabir surya. Oh ya, jangan pernah olesin odol di luka kalian, di luka knalpot kalian atau luka bakar kalian, karena itu bakal bahaya banget. Karena menurut para ahli katanya mengoleskan odol atau pasta gigi ini tuh bakal memperparah luka bakar yang ada di kulit kita, karena odol itu mengandung min dan kalsium yang bisa memperluas infeksi dan membahayakan jaringan kulit.
Terus jangan juga olesin mentega di luka bakar kalian, jangan banget. Biasanya kalau orang-orang dulu atau orang-orang awam pasti suka ngelakuin hal-hal ini guys. Katanya kalau kita pakai mentega itu kita bakal terbebas dari infeksi. Tapi ini tuh malah bahaya, karena apa? Ternyata ngolesin mentega di luka itu malah bikin sirkulasi udara yang ada itu malah terhalangi gitu guys. Jadi si suhu panasnya itu bakal terjebak di lapisan kulit kita yang tadi kena luka bakar. Terus jangan juga mengompres luka kita pakai es batu, mentang-mentang kita lagi panas-panasnya terus kita kompres luka kita pakai es batu, itu salah banget. Kalian harus tahu suhu es itu adalah 0 sampai minus 4 derajat Celcius. Dengan suhu ini peredaran darah itu malah berhenti dan bisa menyebabkan radang dingin dan kerusakan pada kulit. Tuh, itu malah bahaya guys. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya, jangan sampai kalian kena luka bakar kayak gini. Semoga kalian juga aman-aman aja. Hati-hati kalau misalnya lihat motor di parkir baru nyampe atau pas lagi nyetrika, kalian juga harus hati-hati supaya nggak ada kejadian-kejadian kayak gini. Mungkin segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.